Oke, halo guys. Jadi di sini kita itu akan membahas tentang mengenai dari rancangan acak lengkap faktorial dengan 12 kombinasi perlakuan. Dimana di sini kita sudah ada soalnya, yaitu di mana sih terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor V1, P2 dan juga P3. Lalu ada faktor kedua itu adalah M0, M1, M2 dan juga M3. Jadi langkah pertama adalah kita perlu menjumlahkannya dengan cara menggunakan rumus sum, atau kalian bisa langsung ke sini lalu klik zoom di sini, lalu tinggal klik enter. Oke, lalu tinggal cukup ginikan aja biar langsung semuanya. Lalu kita cari rataan dari ulangan 1 dan 3 ini dengan menggunakan rumus average, atau bisa aja langsung ketik di sini, klik ini, lalu kita blok dulu sampai sini, lalu kita enter, lalu kita teruskan lagi seperti yang sebelumnya. Oke, ini dia. Di sini juga sama guys, kita juga mencari totalnya menggunakan rumus sum. Kita enter lagi. Lalu kita mencari grand total dari keseluruhan menggunakan rumus sum juga, kita enter. Di sini kita mencari rataan umum, juga meratakan semua yang merupakan rumus dari average juga. Oke. Setelah kita sudah jumpa kan dari hasil dari total rataan ini, selanjutnya kita perlu mencari dari faktor koreksinya, itu menggunakan rumus sum skew. Karena ini adalah faktor koreksi, maka sum skew grand total ini tutup kurung lalu dibagi dengan berapa banyak total keseluruhan dari ini semua gitu. Karena kita hasil 12 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, maka 12 kali 3 itu sama dengan dibagi 36. Lalu kita enterkan, maka seginilah faktor koreksinya. Lalu kita juga perlu mencari dari JK total atau jumlah kuadrat total dengan cara menggunakan rumus sum skew juga. Menggunakan rumus sum skew tuh kita blok ini semua, lalu kita tutup kurung dan kita kurangi dengan faktor koreksi di sini, lalu kita enter, maka inilah dari JK totalnya. Selanjutnya kita perlu memasukkan angka-angka gitu dari total yang ada di sini itu ke tabel bantu, gunanya nanti agar mempermudah kita untuk mencari dari tabel anopanya. Cara cukup gampang, cukup pindahkan aja tabel yang ada di sini. Ini kita pindahkan satu-satu. Kita pindahkan. Untuk memindahkan ini kita harus teliti ya guys, karena ini bakalan sangat mempengaruhi dari hasil akhirnya nantinya untuk tabel anopanya. Ini perlu kita pindahin satu-satunya. Oke, jika sudah kita pindahkan semua, langkah berikutnya adalah kita perlu mencari total dari total yang lagi gitu. Dengan cara menggunakan rumus sum juga, atau bisa ketik langsung di sini, klik sini, ketik sum, lalu kita cukup tekan enter. Selanjutnya cukup kita teruskan aja atau kita blok ke bawah lagi seperti tadi, maka dia otomatis akan muncul sesuai dengan hasil tadi. Lalu kita juga perlu mencari total dari sini juga di bagian M0, M1, M2 ini dengan menggunakan rumus sum, kita enterkan. Lalu cukup kita blok sampai sini. Oke. Lalu kita perlu menentukan lagi gitu. Kita ingin melihat apakah hasil dari ini itu sama dengan grand total di tabel ini. Kita enter. Dan ternyata sama guys. Maka hasil dari ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya adalah mencari dari tabel anopanya gitu. Di sini kita ada DB, JK, KT, F-hitu, F tabel juga keterangan. Jadi untuk mencari dari DB ini atau derajat bebas ini itu kita perlu cari tahu gitu terlebih dahulu. Di sini kan ada DB perlakuan gitu. Jadi karena kita di sini memiliki 12 kombinasi perlakuan, maka 12 dikurang 1. Ingat untuk mencari rumus DB perlakuan itu adalah banyaknya perlakuan itu dikurang 1, karena masih ada 12 maka 12 dikurang 1 yang 11. Selanjutnya untuk mencari dari DB faktor P, karena di sini faktor P itu ada 3, maka 3 dikurang 1 sehingga hasilnya 2. Oke. Di sini juga sama untuk mencari dari DB M atau DB faktor M, karena M di sini ada 4, M0, M1, M2, M3 sehingga 4 dikurang 1 itu sama dengan 3.
Oke. Sehingga untuk mencari dari DB P dikali M atau P interaksi M itu cukup kalikan aja guys. Ini 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Untuk mencari DB galat ini itu merupakan hasil dari pengurangan dari DB total dan DB perlakuan. Jadi kita perlu mencari terlebih dahulu DB totalnya. Dimana di sini untuk mencari DB total itu adalah dengan cara ada berapa banyak semua perlakuan di sini tuh. Karena di sini ada sekitar 36 atau ada 36 total semuanya. Maka 36 itu dikurang 1 sama dengan 35. Oke. Sehingga untuk mencari dari DB galat ini kita cukup mengurangi saja. DB perlakuan itu kita kurang dengan DB total gitu kan. Dimana di sini kalau kita kurang hasil adalah 24. Oke. Sehingga hasilnya sini adalah 24. Oke. Selanjutnya kita akan masuk untuk membahas tentang JK atau jumlah kuadrat. Untuk mencari dari jumlah kuadrat perlakuan ini kita itu dengan cara menggunakan rumus sum skew juga guys. Jadi sum skew ini sum skew dari total ini semua gitu, total dari perlakuan ini semua itu kita blok, lalu kita tutup kurung dan kita bagi gitu dengan berapa banyak ulangan yang ada. Karena sih kita ada 3 ulangan, maka kita bagi dengan 3 ulangan dikurangi dengan faktor koreksi di sini. Lalu kita enter. Maka inilah JK perlakuannya. Untuk mencari dari JKP itu menggunakan rumus yang sama juga, itulah sum skew. Kita enter. Tapi di sini pada JKP itu kita menggunakan tabel bantu 2 arah. Itu dimana pada bagian ini kita blok ya kan, yang bagian P ini kita blok, lalu kita tutup kurung dan kita bagi gitu. Untuk pembaginya ini itu adalah lawan dari faktor P, itu adalah faktor M, dimana di sini pada faktor M itu ada 4 ulangan, ada 4 faktor, ada 4 perlakuan dikali dengan 3 ulangannya, sehingga di 4 kali 3 sama dengan 12 guys. Makanya di sini pembagian itu 12 karena faktor M atau lawan dari faktor P itu ada 4 dan ulangan itu ada 3. Maka 4 kali 3 12, maka dibagi 12. Lalu kita kurangi dengan faktor koreksi. Oke, enter. Oke. Lalu untuk mencari dari faktor atau JKM itu sama juga menggunakan rumus sum skew. Lalu kita blok bagian ini. Lalu kita tutup kurung dan kita bagi lawan dari faktor M itu adalah faktor P, dimana di sini pada faktor P itu terdapat 3 perlakuan, ada P1, P2 dan P3, lalu dikali dengan banyaknya ulangan, ada 3 ulangan, sehingga 3 kali 3 itu 9. Makanya sini bagi 9 dikurang dengan faktor koreksi ini. Lalu kita enter. Untuk mencari dari JKP dikali atau mungkin interaksi M itu sama dengan kita kurangi aja guys, kita kurangin JK perlakuan, kalau kita kurangi dengan JKP, lalu kita kurangi lagi dengan JKM, sehingga enter. Maka inilah hasilnya. Untuk mencari JK galat itu juga sama, itu merupakan hasil pengurangan dari JK total dengan JK perlakuan, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu JK totalnya dengan cara hampir sama sebelumnya, menggunakan rumus sum skew. Lalu kita blok ini semua ini JK total, lalu kita tutup kurung, lalu kita kurangi dengan faktor koreksi. Oke. Dan hasilnya ini dengan ini ternyata sama ya guys ya. Lalu untuk mencari dari JK galatnya itu adalah dengan cara mengurangi JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Maka inilah hasilnya. Oke guys, jadi selanjutnya untuk mencari dari nilai galat atau KT dari KT perlakuan, KTP, KTM itu cukup dengan cara kita bagikan saja. Kita bagikan JK perlakuan itu kita bagi dengan DB perlakuan, lalu ini JKP kita bagi DB perlakuan, lalu kita bagi lagi nih, dan seterusnya ini kita bagi dan kita bagi juga ini. Untuk mencari KT galat kita bagi JK galat dibagi dengan DB galat. Oke, dan hasilnya ya sebenarnya cukup gampang. Untuk KT galat cukup bagikan saja JK bagi DB dan seterusnya. Lalu untuk mencari dari nilai F hitung itu kita cukup membagi saja KT perlakuan itu kita bagi dengan KT galat,
Lalu KTP itu kita bagi juga dengan KT Galat. Lalu KTM itu kita bagi juga dengan KT Galat. Lalu KT interaksi P kali M itu kita bagi juga dengan KT Galat. Oke, cukup sampai sini saja. Lalu selanjutnya untuk mencari dari nilai F tabel itu kita cukup menggunakan rumus dari V/INV gini ya, ini dah. Oke. Cukup kita blok yang bagian 5% ini, lalu kita tekan ini titik koma ini, tanda ini. Lalu kita blok lagi bagian DB perlakuan dan kita blok lagi DB Galat. Lalu kita enter. Maka inilah hasilnya. Dan sama juga, ini juga sama, menggunakan rumus yang sama, V/NV juga. Lalu ini kita blok, kita titik koma, DBP, lalu kita titik koma lagi, DB Galat, kita enter. Ini juga sama, rumusnya V/INV ini. Lalu kita blok 5%, kita titik koma, DBM, kita titik koma lagi, lalu kita ketik DB Galat, lalu kita enterkan. Lalu ini juga V/NV-nya. Yang kita ketik, kita blok, titik koma lagi, baru DB Galat. Oke, cukup sampai sini saja. Lalu untuk mencari dari F tabel 1%-nya itu sama juga menggunakan rumus yang sama, itulah V/NV juga. Titik koma, lalu kita titik sorry guys, kita blok terlebih dahulu ya. Kita blok dulu, baru kita titik koma. Lalu kita blok DB perlakuannya, lalu kita titik koma, lalu kita blok lagi DB Galatnya, kita enterkan. Baru kita klik lagi rumusnya V/NV, kita blok 1%, kita titik koma, kita blok DBP, titik koma, baru DB Galat, kita enterkan. Baru V/NV lagi, kita blok yang 1%, titik koma, kita blok DBM, titik koma, DB Galat, dan enter. Baru masukkan lagi rumusnya. Ini kita blok 1%-nya, titik koma, DBP dikali M, titik koma, dan DB Galat, lalu enter. Oke. Dan inilah hasil dari F tabelnya. Oke, selanjutnya kita cukup memberikan keterangan di masing-masing dari tabel ini. Untuk mencari keterangannya ini, kita cukup lihat saja guys di bagian dari F hitung dengan F tabelnya ini gitu. Ketika F hitungnya jauh lebih besar dibandingkan F tabel 5% dan juga 1%, maka dia dikatakan berbeda atau berpengaruh nyata. Enggak, kita kasih sih notasinya itu bintang 2. Oke. Dan karena di sini itu semuanya lebih besar, sehingga kita kasih semuanya bintang 2. Dalam artian kalau kita kasih sini bintang 2, artinya itu berbeda sangat nyata, sehingga wajib dilakukannya uji lanjut gitu guys ya. Baik itu uji lanjut BNT atau mungkin DMRT gitu. Tapi nih misalkan kalau kita ada jumpa ini case, di mana case-nya itu adalah ternyata yang lebih besar dibanding F hitung itu hanya F tabel 5%, ya otomatis bintangnya hanya 1. Tapi kalau dia dua-duanya lebih besar sehingga bintangnya 2. Atau ternyata F hitung jauh lebih kecil dibandingkan F tabel 5% maupun 1%, sehingga hasil yang dibuat di sini itu adalah TN atau tidak nyata. Sehingga kalau dia itu notasinya sini TN tidak nyata, tidak perlu dilakukannya lagi uji lanjut. Oke guys, yang dilakukan uji lanjut itu hanya yang berbeda sangat nyata dan juga berbeda nyata, bintang 2 dan juga bintang 1. Oke, jadi di sini saja. Oke, tapi sebelum itu kita perlu mencari ini nih, bagian kakaknya. Oke, hampir terlupa tadi. Untuk mencari dari koefisien keragaman itu kita cukup menggunakan rumus SQRT. Oke, ini akar dari KT Galat, di mana akar KT Galatnya ini kita blok, lalu kita tutup kurung dan kita bagi dengan rataan umum. Rata umumnya adalah ini. Oke, lalu kita enter. Sehingga kita jumpa lah di sini koefisien keragaman adalah 15,85%. Oke, jadi sekian dari video ini dan terima kasih.